Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Obed Wibisono. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan tugas 2 dari responsif pengantar rancangan percobaan. Pada kasus yang pertama, terdapat suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen dengan 3 level yang dilakukan di suatu kebun. Di kebun tersebut tersedia 2 petak besar, di mana petak pertama merupakan petak bekas tanaman jagung dan petak kedua merupakan bekas tanaman kacang tanah. Data disajikan pada tabel di bawah ini. Pada penelitian ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor A yang merupakan jenis pupuk kompos dan faktor B yang merupakan dosis pupuk nitrogen. Media tanam pada penelitian ini tidak homogen. Hal ini disebabkan karena petak 1 merupakan petak bekas tanaman jagung dan petak 2 merupakan bekas tanaman kacang tanah. Maka dari itu, rancangan yang sebaiknya digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial. Untuk hipotesisnya, ada hipotesis untuk faktor A, faktor B, interaksi faktor A dan faktor B, dan hipotesis kelompok. Untuk perhitungannya, ada perhitungan FK senilai 74,1762, JKT senilai 5,0958, JKP senilai 4,9933, JKK senilai 0,000089, JKG senilai 0,102411. Lalu ada juga perhitungan untuk JKA, JKB, JKAB, JKA dalam B1, JKA dalam B2, JKA dalam B3, JKB dalam A1, JKB dalam A2, dan JKB dalam A3. Setelah perhitungan tersebut, didapatkan tabel ANOVA yang pertama, yang terdiri dari sumber keragaman perlakuan, kelompok, galat, dan total. Di mana sumber keragaman perlakuan terbagi menjadi faktor A, faktor B, dan AB. Keputusannya yaitu pada faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Pada faktor B, F hitung juga lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang ketiga, pada interaksi antara faktor A dan faktor B, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang keempat, pada kelompok F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis pupuk kompos berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang kedua, dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang ketiga, interaksi antara jenis pupuk kompos dengan dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Lalu yang keempat, kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk tabel ANOVA yang kedua, terdapat sumber keteragaman perlakuan, kelompok, galat, dan total, di mana sumber keteragaman perlakuan terbagi menjadi B, A dalam B1, A dalam B2, dan A dalam B3. Dengan keputusannya yang pertama, pada faktor B, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang kedua, pada faktor A dalam B1, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang ketiga, pada faktor A dalam faktor B2, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Lalu yang keempat, pada faktor A dalam faktor B3, F hitung juga lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan yang kedua, jenis pupuk kompos pada dosis pupuk nitrogen N1, N2, dan N3 semuanya berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak.
Lalu ada juga tabel ANOVA 3 yang terdiri dari sumber keteragaman perlakuan, kelompok, galat, dan total, di mana sumber keragaman perlakuan terbagi menjadi A, B dalam A1, B dalam A2, dan B dalam A3. Keputusannya yang pertama, pada faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang kedua, pada faktor B dalam A1, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Yang ketiga, pada faktor B dalam faktor A2, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang keempat, pada faktor B dalam faktor A3, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Kesimpulannya yaitu dengan taraf nyata 5%, yang pertama, jenis pupuk kompos berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang kedua, dosis pupuk nitrogen pada jenis pupuk kompos A dan C tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Lalu yang ketiga, dosis pupuk nitrogen pada jenis pupuk kompos B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Lalu untuk kasus yang kedua, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil produksi padi. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK terdiri dari 6 level yang ditempatkan sebagai peta utama, dan genotip padi terdiri dari 2 level yang ditempatkan sebagai anak peta. Lalu dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan data yang disajikan pada tabel berikut ini. Media tanam pada penelitian ini dapat diasumsikan homogen. Maka dari itu, rancangan yang sebaiknya digunakan adalah rancangan acak lengkap split plot. Untuk hipotesisnya, ada hipotesis untuk faktor A, faktor B, dan interaksi faktor A dan faktor B. Untuk perhitungannya, terdapat perhitungan jumlah kuadrat total, perhitungan jumlah kuadrat peta utama, dan perhitungan jumlah kuadrat anak peta, di mana perhitungan jumlah kuadrat total terdiri dari FK, yaitu faktor koreksi, dan JKT. Untuk perhitungan jumlah kuadrat peta utama, terdapat perhitungan JKST, yaitu jumlah kuadrat subtotal, JKA adalah jumlah kuadrat untuk faktor A, dan JKGA adalah jumlah kuadrat galat untuk faktor A. Untuk perhitungan jumlah kuadrat anak peta, terdapat perhitungan JKB, JKAB, dan JKGB. Didapatkan tabel ANOVA sebagai berikut. Untuk analisis peta utama, sumber keteragamannya terdiri dari A, galat A, dan total. Sedangkan untuk analisis anak peta, sumber keteragamannya terdiri dari B, AB, galat B, dan total. Keputusannya yaitu untuk analisis peta utama, pada faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Sedangkan untuk analisis anak peta, yang pertama pada faktor B, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Yang kedua, pada interaksi antara faktor A dan faktor B, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi pemupukan NPK berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Yang kedua, genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Yang ketiga, interaksi kombinasi pemupukan NPK dengan genotip padi berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.